Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun kita berada. Kita kembali bertemu dalam pembahasan rohani atau video rohani yang mengetengahkan tokoh-tokoh atau pionir-pionir pergerakan Advent pada abad 18 dan 19. Dan pada saat ini kita akan membahas satu nama, seorang yang dulunya adalah tahanan perang, seorang yang dahulu adalah sebagai kapten kapal, menjadi seorang pengabar Injil, misionaris, pendeta, bahkan yang paling luar biasa, pekabarannya dikenang hingga pada saat ini. Siapakah dia? Kita akan bahas didahului dengan doa kita bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena pada saat ini kami boleh berdoa bersama-sama, meminta kasih dan rahmat Tuhan, meminta berkat-Mu, karena sebentar lagi kami akan membahas satu nama yang sangat terkenal oleh karena pekabaran sahabatnya. Hamba percaya ketika kami memelihara sahabat kami, maka itu merupakan suatu bukti cinta kasih kami kepada Tuhan. Mengenang bahwa Engkaulah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dan Engkau jugalah yang telah mengirimkan putra tunggal Yesus Kristus mati untuk kami. Bapa, memberkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati mereka dalam situasi atau masalah yang mereka hadapi. Berkati juga hamba-Mu Tuhan dan juga keluarga hamba-Mu di tempat ini. Dengarkan doa kami dalam Yesus yang berdoa. Amin. Saudara-saudara, seorang penjahat perang atau tahanan perang, yang juga seorang kapten kapal, yang juga seorang buruh, yang juga seorang yang radikal dalam ajarannya, membuat dunia gerakan Advent berubah. Seorang pengikut William Miller atau Millerites yang sangat setia, yang mau mengorbankan segala miliknya demi pekabaran ini. Siapakah dia? Dia adalah Joseph Bates. Joseph Bates terkenal oleh karena kepiawaiannya sebagai kapten kapal. Joseph Bates dikenal sebagai seorang pengkhotbah keliling, dan Joseph Bates dikenal sebagai seorang yang nantinya mengabarkan pekabaran sabat kepada Ellen G. White. Saudara-saudaraku, di tengah situasi COVID-19 atau virus corona sekarang ini, maka saya mengajak saudara-saudara, mengajak kita semua untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk boleh menggunakan waktu Anda di rumah ataupun di mana Anda sekarang berada untuk fokus mempelajari firman Tuhan. Dan pada saat ini, saya akan coba bawa kita dalam suasana sabat ini untuk membahas satu nama mengenai Joseph Bates. Joseph Bates adalah seorang kapten kapal yang lahir di Rochester, Massachusetts, 8 Juli 1792. Ialah seorang pelaut, tahanan perang, dan juga pengkhotbah kebangunan rohani. Dia adalah tokoh atau pionir gerakan Advent yang memelihara hari Sabat. Di mana kita ketahui gerakan Advent, para pionirnya pada zaman dahulu belum memelihara pada hari Sabat, belum bisa membedakan mana makanan haram dan halal. Dan salah satu yang terjadi kepada Joseph Bates, dia bergabung dengan aliran William Miller, kemudian dia mengenal mengenai Sabat, dan dia menjadi pemelihara Sabat yang nantinya berkembang menjadi gereja Masehi Advent hari ke-7. James Bates juga lah orang yang meyakinkan James White dan Ellen G. White akan validitas atau kesucian Sabat. Lalu, kenapa bisa begitu? Siapa dia? Kita akan lihat. Joseph Bates adalah seorang anak dari ayah yang juga namanya Joseph, yang merupakan seorang relawan dalam perang kemerdekaan. Dan ibunya adalah putri dari Barnabas Ray dari Sandwich, Massachusetts. Dan pada tahun 1793, keluarga Bates pindah ke Bedford, Massachusetts, yang kemudian menjadi kota praja Fairhaven pada tahun 1812. Pada bulan Juni 1807,
awak kabin di kapal baru yang dipimpin oleh Elias Cherry mengajak Bates untuk menjadi seorang pelaut. Inilah awal karir Bates sebagai pelaut, di mana dia ingin membantu ayah ibunya, membantu juga saudara-saudaranya untuk apa? Untuk mencari nafkah. Namun yang terjadi, 3 tahun setelah menjadi awak kapal, pada tahun 1810, Joseph Bates dipaksa menjadi buruh untuk Angkatan Laut Inggris dan menghabiskan waktu sebagai tahanan hingga perang tahun 1812 usai. Setelah dibebaskan, ia melanjutkan karirnya sebagai pelaut. Nah, waktu berlalu, 8 tahun kemudian, setelah dia sungguh-sungguh menjadi awak kabin, dan kepercayaan diberikan kepadanya, dan banyak hal-hal kecil yang dia buat dia menjadi berguna. Dan saudara-saudaraku, Tuhan akan tinggal diam kepada orang-orang seperti ini. Pada tahun 1820, ia akhirnya menjadi kapten kapal, di mana ia boleh membeli dan memiliki kapalnya sendiri. Nah, ketika dia bertindak sebagai kapten kapal, maka banyak waktunya dia gunakan. Pada saat itu, saudara-saudaraku, ia membaca salinan Alkitab yang dikemas istrinya baginya. Jadi ketika istrinya mengetahui Joseph Bates akan berangkat, maka dia berpikir, ya mungkin ada yang bisa dia baca. Akhirnya ada salinan-salinan Alkitab yang dia masukkan ke dalam tas daripada Joseph Bates. Ketika Joseph Bates di kapal, sambil santai dia buka, ada Alkitab. Lalu dia baca, saudara-saudaraku. Dan luar biasanya, ketika dia membaca Alkitab tersebut, khususnya mengenai Sabat, dia bertobat. Lalu dia baca lagi mengenai Imamat pasal 11, dia semakin terperangah. Dia baca lagi mengenai hukum-hukum kesehatan lainnya, makanan haram halal dan lainnya semuanya. Dia sangat tersentuh. Akhirnya pada tahun 1821 ia berhenti merokok dan mengkonsumsi tembakau. Kemudian pada tahun 1843 dia kemudian berhenti menggunakan teh dan kopi, dan pada tahun 1843 ia resmi menjadi nabatiwan. Artinya pribadi yang apa? Yang tidak menyentuh hal-hal tersebut. Bahkan bisa dikatakan itu mirip-mirip dengan apa? Vegetarian. Namun dalam konteks yang lain. Dia tidak minum kopi, tidak minum teh, tidak merokok. Dan juga apa? Dia melakukan apa yang baik bagi kesehatannya. Seiring berjalannya waktu, pekabaran William Miller mulai menonjol, saudaraku. Akhirnya pada tahun 1827, Bates memutuskan pensiun dari pelaut. Kenapa? Karena ia mulai terlibat dalam gerakan reformasi, termasuk pertarakan, tidak makan daging, tidak makan makhluk lain, dan juga anti perbudakan. Dan tepat pada tahun 1839, ia menerima ajaran dari William Miller dan menjadi Millerites, yang menekankan, seperti kita bahas kemarin di episode pertama dan kedua mengenai Ellen G. White dan James White, Yesus akan datang segera. Saudara-saudaraku, saya ingin katakan, ketika saya baca cerita ini, maka Joseph Bates bisa merasakan kuasa Roh Kudus Tuhan hadir atasnya. Sehingga dengan ringan tangan, langkah yang pasti, dia berubah dari seorang tawanan perang, kapten kapal, menjadi pengkhotbah keliling, dan juga menjadi aktivis gerakan Millerites. Hingga akhirnya, ketika William Miller mendalami mengenai tangan Kristus yang kedua kali, segera, dan saat itu juga, dia yakin benar, dia mulai berpikir, what shall I do in order to have an eternal life? Apa yang saya lakukan untuk mendapatkan hidup kekal? Apa yang saya buat untuk menjadi salah satu hamba Tuhan, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali ini? Apa yang dia buat? Dia berikan energi yang apa? Yang full dalam pergerakan ini. Bahkan dikatakan uangnya
dia gunakan untuk bantu pergerakan, mencetak risalah, membantu orang-orang yang susah, bahkan menjual rumahnya hanya untuk memberitakan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahkan pengorbanan pribadi yang hebat terjadi ketika putra dari Joseph Bates menolak pekabaran ini. Dan dengan marah-marah putranya meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan Joseph Bates, dan berangkat seperti ayahnya meniti karir di laut lepas. Lalu tahun 1843, salah satu titik tolak di mana William Miller mengatakan Yesus akan datang. Tapi mereka tidak melihat kedatangan Yesus seperti yang diperkirakan. Namun Bates tidak putus asa, ia bergabung kembali dengan gerakan ini dan percaya bahwa kedatangan Yesus akan terjadi pada tanggal 22 Oktober 1844 yang kita kenal dengan hari kekecewaan besar. Ketika tiba tanggal tersebut, saudara-saudaraku, banyak orang dari pengikut Millerites, gerakan William Miller, berkumpul di suatu tempat. Ada juga yang di rumahnya, ada juga yang di lotengnya, di atap rumahnya. Bahkan saudara-saudaraku, setahun, sebulan atau beberapa bulan sebelum tanggal ini, banyak orang yang telah menjual sawah ladang, banyak orang yang telah meninggalkan sawahnya dan ladangnya dan membagikannya kepada orang-orang susah. Mereka percaya Yesus akan datang pada tanggal 22 Oktober 1844. Namun apa yang terjadi? Gantinya Yesus datang pada 22 Oktober. Maka suasana mencekam pada saat itu membuat mereka kecewa. Kenapa? Dari mulai pagi hari, bahkan malam sebelumnya, mereka bernyanyi, saudaraku. Mereka baca Alkitab. Mereka mengatakan Yesus akan datang. Boleh jadi kalau kita ilustrasikan dengan situasi saat ini, maka mereka menyanyikan lagu Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Artinya apa, saudaraku? Mereka bersuka cita, mengucap syukur karena Yesus akan datang. Namun hingga tengah malam 22 Oktober 1844, Yesus tidak datang. Inilah satu titik balik yang gereja Masih Advent ke-7 kenal dengan nama The Great Disappointment atau Hari Kekecewaan Besar, yang mengguncang iman Joseph Bates, yang mengguncang iman Ellen G. White, mengguncang iman para pionir lainnya mengenai hal ini. Saya katakan kemarin dalam episode pertama dan episode kedua, banyak mereka akhirnya mundur. Namun Bates lain. Bahkan saya bacakan di sini, mereka menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang di sekitar mereka dan dipaksa untuk membangun kembali hidup mereka dalam kemiskinan total setelah berkorban demi alasan itu. Saudara baca, saudara lihat, mereka memulai kehidupan mereka karena apa? Sudah mereka jual semua. Mereka sumbangkan ke panti asuhan, mereka sumbangkan ke panti jompo, mungkin mereka berikan kepada orang miskin, atau mereka tinggalkan dan mereka serahkan kepada tetangganya. Akhirnya mereka memulai dari awal. Bahkan dikatakan Joseph Bates dan yang lainnya kembali ke penelahaan tulisan kitab suci. Dan akhirnya setelah mereka berdiskusi, meneliti, membaca dengan jelas, maka mereka mengambil kesimpulan tanggal 22 Oktober 1844 bukanlah tanggal kedatangan Kristus yang kedua kali, tapi merupakan suatu titik balik berpindahnya Yesus dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci surgawi untuk menjadi perantara bagi kita semua orang-orang percaya. Dan pada saat itu mereka yakin inilah peristiwanya. Ini kita kenal dengan peristiwa di bawah 2300 petang dan pagi yang mereka pelajari. Juga berhubungan dengan peristiwa 490 tahun. Bahkan, saudara-saudaraku, Joseph Bates yakin inilah kebenaran tersebut. Sehingga dia dan teman-temannya terus belajar
dan mengatakan bahwa Yesus pasti akan datang segera. Yang paling luar biasa, disinilah Bates menemukan kebenaran dari Sabat hari ketujuh. Seperti kita ketahui, seluruh dunia banyak sekali yang saat ini tidak mengindahkan Sabat. Mereka menganggap kalau ada orang yang melihara Sabat, maka mereka lah orang Yahudi. Saya ingin ingatkan saudara, Yesus pun orang Yahudi. Namun, kita tidak fokus kepada tradisi Yahudi. Kita fokus kepada ayat Alkitab dalam Keluaran 20 ayat 8 yang mengatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, dan pada hari ketujuh engkau harus berhenti, beristirahat. Kenapa? Karena Sabat Tuhan ciptakan untuk siapa? Manusia. Dan petikan ini, statement ini membuat pasangan Ellen G. White dan James White melihat ini sebagai wahyu yang baru. Dan di bawah bimbingan Bates, Ellen G. White, James White meyakini ini merupakan ajaran yang benar. Bahkan bisa dikatakan, Joseph Bates lah yang menginformasikan, mengajarkan James White dan Ellen White mengenai kebenaran Sabat. Dan di tangan mereka, maka gerakan Advent tumbuh pesat. Penerbitan risalah semakin maju. Pendidikan Kristen dan pesan kesehatan berkembang. Bahkan terang baru tersebut banyak melanda seluruh umat-umat pada saat itu. Dan paling luar biasa, Bates dan orang-orang kulit putih dan orang yang ada di sana mengenal kebenaran Advent. Dan mereka mengikuti pergerakan tersebut. Setelah 22 Oktober, di lain cerita, Bates menulis sebuah tulisan setelah dia berbincang, berdiskusi dengan T.M. Preble mengenai Sabat. Maka tahun berikutnya, 1846, 2 tahun setelah kejadian besar, Bates menulis sebuah selebaran tentang Sabat Alkitab yang nantinya akan menjadi buku dengan judul The Seven-Day Sabbath, A Perpetual Sign. Selebaran ini pula yang membuat Ellen G. White lebih tertarik. James White menerima Sabat hari ketujuh. Setelah mereka membaca, Joseph Bates menulis bukti-bukti Alkitab mengenai kebenaran Sabat. Bahkan pada saat itu dikatakan, Bates dikenal sebagai rasul atas hari Sabat karena menulis sebuah buku sehubungan dengan topik Sabat. Nanti di belakang kita akan lihat buku apa yang dia tulis. Karena semangat dan militansinya, Joseph Bates, James White, dan Ellen White meyakini karunia nubuat. Dan kita mengetahui mereka percaya bahwa penglihatan-penglihatan yang didapat oleh Ellen G. White merupakan karunia nubuat. Dan salah satu kontribusi James Bates yang paling signifikan adalah kemampuannya untuk menghubungkan teologi Sabat dengan pemahaman Century of Heaven atau Kaabah Surgawi yang kita kenal dengan nama pemahaman teologi apokaliptik. Ini baru kita pelajari pada sekolah Sabat kuartal lalu. Kemudian dikenal juga sebagai The Great Controversy Theme atau apa? Pertentangan di akhir zaman, atau dalam bukunya sekarang dikatakan apa? Kemenangan akhir. Ia juga memberikan kontribusi untuk publikasi awal bukunya bersama James dan Ellen White dengan judul A Word to the Little Flock. Saudara bisa lihat di screen buku ini. Kenapa? Buku ini merupakan tulisan pertama dari penemu, pionir gerakan Advent. Lalu Joseph Bates bekerjasama dengan James and Ellen White menyelenggarakan konferensi Alkitab yang diadakan tahun 1808 sampai 1850 yang kita kenal dengan seminar Sabat dan Kaabah, atau bisa katakan The Sabbath and Century Seminar. Hingga pada dekade 1850-an, Bates mendorong pengembangan organisasi gereja yang lebih formal, yang puncaknya pada tahun 1863 terbentuklah Gereja Masih Advent hari ketujuh. Saudara bisa lihat di layar bagaimana para pionir-pionir kita
ada Joseph Bates, Ellen G. White, James White. Ada 3 lagi yang kita akan bahas nanti pada episode selanjutnya, episode keempat. Kita akan bahas mengenai William Miller. Nah, yang saya katakan adalah ketika gereja Advent terbentuk, maka mereka semakin bersemangat untuk mengabar Injil. Saudara masih ingat pelajaran kemarin? Salah satu yang kita bahas adalah bagaimana James White menjadi Presiden General Conference sebanyak 3 kali. Itu pun oleh karena apa? Dorongan motivasi Joseph Bates. Dan pada saat ini saya akan tampilkan juga buku-buku yang ditulis oleh Joseph Bates semasa hidupnya. Di antaranya ada The Seven Day Sabbath and a Perpetual Sign, kemudian yang tadi A Word to the Light Flock, kemudian The Seven Day Sabbath, kemudian ini luar biasa buku saudara. Saudara harus miliki kalau saudara bisa beli di Amazon atau di tempat buku lainnya. The Life of Joseph Bates, an Autobiography, di mana Joseph Bates dengan editornya C.C. Chrysler menulisnya. Demikian juga My Life and Adventures, Captain Joseph Bates, dia tulis. Lalu Work of Joseph Bates, Adventist Classic Library Volume 3. Dan juga buku ini mungkin sudah jarang saudara, A Vindication of the Seven Day Sabbath, dan The Autobiography of Elder Joseph Bates, Embracing a Long Life on Shipboard. Lalu The Seven Day Sabbath dan Experience and Labors of Elder Joseph Bates. Ini diedit oleh James White. Dan satu lagi, The Opening Heavens. Bahkan banyak buku-buku lainnya yang saya tidak sebutkan di sini, atau tulisan-tulisan lainnya, kutipan-kutipan lainnya yang dimuat di The Youth Instructor, dimuat juga di, ingat, The Present Truth, dibuat juga di Adventist Review, dimuat juga di makalah-makalah Advent lainnya pada zaman itu. Dan seorang penulis bernama Gary Land, sebelum dia menulis Autobiography of Joseph Bates, mengatakan begini: Joseph Bates was prisoner of war, sea captain, moral reformer, and itinerant preacher. Joseph Bates led a varied and fascinating life. As recognized by several scholars, achieved historical significance by co-founding the Seventh-day Adventist Church. So begins Gary Land in his introduction to this facsimile reprint of the Autobiography of Joseph Bates. Dan cerita ini muncul atau bisa dikatakan dari sebagai share dari 51 artikel dalam The Youth Instructor yang dipublikasi oleh Gereja Mahasiswa ke-7 tahun 1858. Atau kalau diterjemahkan artinya kira-kira begini: Joseph Bates adalah tahanan perang, kapten laut pemberani, pemburu moral, kemudian pengkhotbah yang luar biasa atau pengkhotbah keliling. Joseph Bates menjalani kehidupan yang bervariasi dan menakjubkan, dan sebagaimana diakui oleh beberapa sarjana, mencapai makna sejarah dan ikut mendirikan gereja Mahasiswa ke-7. Wow, luar biasa saudaraku. Kenapa? Karena dia punya dedikasi untuk membantu pekerjaan Tuhan. Dia tunjukkan. Mungkin seperti Yesaya dia katakan dalam Yesaya 6 ayat ke-8 dikatakan, siapakah yang akan kuutus dan siapa yang akan mau pergi untuk aku? Maka sahutku, kata Yesaya, Here am I, send me Lord. Ini aku, utuslah aku. Dan tulisan lainnya banyak dibuat oleh Joseph Bates. Untuk apa saudaraku? Untuk menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. To reach the unreachable. To touch the untouchable. Atau menjangkau orang tidak terjangkau, menyentuh orang tidak tersentuh. Sama seperti sekarang ini. Kenapa saya buat video ini saudaraku? Boleh jadi banyak orang lainnya yang tidak mengetahui atau belum mengetahui mengenai sejarah Joseph Bates akan mengetahuinya, sehingga mereka semakin dikuatkan. Dan Joseph Bates terus melakukan pekerjaan Tuhan hingga akhirnya pada tanggal 19 Maret 1872 dalam usia 79 tahun Joseph Bates meninggal di Heart Reform Institute, Battle Creek, Michigan, dan dimakamkan di Poplar Hill Cemetery di Monterey, Michigan. Saudara-saudaraku, boleh saja
Joseph Bates sudah tiada sekarang ini. Boleh jadi Joseph Bates sekarang sudah tidak begitu dikenal oleh orang zaman sekarang. Namun Joseph Bates dikenal sebagai salah seorang pendiri gereja Macedonia ke-7 dari banyak pendiri yang saya tampilkan di layar ini. Bahkan Ellen G. White mengatakan begini untuk orang-orang ini, saudara, termasuk Joseph Bates. The standard bearers who have fallen in death are to speak through the reprinting of the writing. I am instructed that thus their voices are to be heard. Ellen G. White mengatakan apa? Bagaimana perjuangan mereka yang walaupun mereka sudah mati, tapi tulisan mereka harus dimunculkan kembali, dicetak kembali. Dan tulisan mereka harus kita dengar. Kenapa? Ingat, ayat kemarin, aku tahu penebusku hidup. Joseph Bates merupakan seorang yang fenomenal, seorang yang pemberani, hamba Tuhan yang luar biasa, bahkan rela mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Pertanyaannya sekarang, ketika saudara sudah mengetahui sejarah singkat mengenai Joseph Bates dengan pekabaran sahabatnya, Joseph Bates yang berhenti dari merokok, Joseph Bates yang berhenti dari tembakau, Joseph Bates yang tidak lagi minum minuman keras, Joseph Bates yang tidak lagi makan makanan haram, Joseph Bates yang tidak lagi makan makanan daging, akhirnya tidak makan lagi. Apa yang dia buat? Dia menjadikan pekabaran dia bawakannya untuk kehidupannya. Saudara-saudaraku, pekabaran pada saat ini mengenai Joseph Bates, saya yakin akan mengajak dan membuat kita untuk kembali berpikir. Ketika Joseph Bates, ketika Ellen G. White, ketika James White memberikan kontribusinya buat Tuhan, kontribusi apa yang saya berikan buat Tuhan saya? Saudara-saudaraku, saya percaya pekabaran rohani pada malam ini akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, dan kita bisa mengenang para pionir, tokoh-tokoh pergerakan Advent pada masa yang lalu. Kita ketemu lagi dalam tokoh-tokoh lainnya. Namun sebelum kita akhiri, kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajak kami, menyatukan kami dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk mempelajari, membahas mengenai Joseph Bates. Boleh jadi apa yang hamba-Mu sampaikan kurang sempurna, namun kami percaya, kami yakin, kami imani Engkau akan menyempurnakannya dalam hati dan pikiran kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, demikian juga pekabaran dan pelajaran ini. Memberkati para pemirsa di mana mereka berada. Ampunkan dosa kesalahan kami, dan biarlah sepanjang sabat ini, di mana seluruh dunia mengikuti kebaktian Vesper atau kebaktian sabat, kami semakin dikuatkan. Bapa, dengarkan doa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.